datang di video kami. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Esa. Amin. Nah, kali ini aku dan teman aku akan membahas beberapa materi. Yang pertama, a multiple role model for human resource management, pada peran Management of Employee Champion dan Management of Transformation and Change. Nah, materi ini itu masih berhubungan erat dengan materi kelompok sebelumnya, tetapi kelompok aku akan membahas keempat peran tersebut karena keempat peran tersebut sangat berkaitan dengan materi yang kedua, yaitu Business Partner Play Multiple Roles. Tapi sebelum kita membahas materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Meza Taskia Yunandri dan teman aku Alivia Salsabila. Yuk gak usah lama-lama, mari kita bahas materinya. Selanjutnya ada peran-peran baru sumber daya manusia. Untuk menjawab sebuah tantangan bisnis, Ulrich mengembangkan peran yang multifungsi dari manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah rencana bagi para profesional SDM untuk membuat kerjasama bisnis yang diminta menjadi kenyataan. Peran multifungsi ini membuat para profesional SDM harus belajar bagaimana mempunyai peran yang profesional dan strategis. Selanjutnya ada Ulrich for Role Model. Setidaknya ada 4 prinsip yang harus dikuasai oleh mereka jika ingin menguasai peran yang strategis dan profesional. 4 peran tersebut dapat Anda lihat pada layar. Yang pertama ada strategic partner, yang kedua ada administrative expert, yang ketiga ada change agent, yang keempat ada employee champion. Perlu menjadi perhatian, keempat peran tersebut bukanlah sebuah urutan atau tahapan, melainkan harus menjadi satu kesatuan yang harus dijalankan oleh human resource. Artinya, semua peran ini baiknya dijalankan seluruhnya oleh praktisi human resource di perusahaan. Entah itu dilakukan sendiri oleh tim human resource, difasilitasi sistem IT, dilakukan oleh manajer lain, ataupun di-outsourcingkan ke pihak ketiga. Human Resource memiliki 4 peran. Yang pertama, Management of Strategic Human Resource atau Strategic Partner. Peran ini yang mungkin paling berdampak langsung ke perusahaan. Jadi, tim HR berfokus pada menyelaraskan strategi dan praktek SDM dengan strategi bisnis. HR menjadi mitra strategik manajemen puncak untuk mewujudkan keberhasilan strategi bisnis dengan menerjemahkan strategi bisnis ke dalam praktek pengelolaan sumber daya manusia. Peran HR yang muncul, yang pertama, menyiapkan succession plan atau rencana sukses, menyusunkan strategi SDM yang sejalan dengan sasaran dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, memberi masukan dan pendapat dalam penyusunan nilai-nilai, visi misi, dan rencana bisnis. Posisi HR yang terkait, yang pertama itu business plan, HR strategi, dan manpower planning. Peran HR yang kedua yaitu manajemen of firm infrastruktur atau administrative expert, yaitu proses dengan fokus operasional sehari-hari. Ahli administrasi akan berubah selama periode waktu tertentu. Pada awalnya, ini hanya memastikan kualitas layanan yang diberikan semaksimal mungkin. Namun, saat ini tekanan diletakkan pada kemungkinan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dengan biaya serendah mungkin bagi organisasi. Peran HR yang muncul, yang pertama, melakukan proses rekrutmen, mulai dari mencari kandidat, melakukan seleksi, dan seterusnya. Yang kedua, mengelola data kepegawaian atau data karyawan, hingga melakukan pelaporan rutin dan analisa data. Yang ketiga, membuat dan meninjau komposisi remunerasi karyawan. Yang terakhir, memastikan pemenuhan legal dokumen dan kesesuaian atau compliance dengan aturan pemerintah. Posisi HR yang terkait, yang pertama, rekrutmen atau talent acquisition, yang kedua, industrial relation, yang ketiga, employee relation, yang keempat, compensation and benefit. Selanjutnya, peran human resource yang ketiga yaitu Management of Employee Contribution atau Employee Champion. Human Resource terlibat dalam permasalahan ekspektasi dan kebutuhan terkait sumber daya manusia sehari-hari. Di sini, tim Human Resource selalu untuk memfasilitasi, mengukur, serta meningkatkan kualitas manajerial dan timnya.
Tim Human Resource juga secara aktif menjalankan peran dalam melakukan pengembangan serta peningkatan komitmen dan kinerja karyawan. Peran HR yang muncul, yang pertama, menjalankan evaluasi terhadap kinerja karyawan, yang kedua, memberikan training kepada karyawan, yang ketiga, mengupayakan adanya improvement yang berkelanjutan, yang keempat, membangun karir yang baik bagi karyawan, yang terakhir, menjalankan komunikasi yang baik ke seluruh karyawan. Posisi HR yang terkait, yang pertama, career management, yang kedua, talent management, yang ketiga, training and development, yang terakhir, performance management. Peran human resource yang terakhir yaitu management of transformation and change atau change agent, yaitu peran HR yang mengelola setiap perubahan dalam organisasi termasuk budaya dasar organisasi. Tim HR mengidentifikasikan dan menerapkan proses perubahan akibat penerapan ide-ide atau inisiatif yang didesain atau diterapkan organisasi. Di sini terlihat jelas peran human resource untuk memimpin dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan oleh perusahaan. Peran HR yang muncul, yang pertama, memfasilitasi manajemen perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan analisa terkait jenis pekerjaan dan evaluasinya. Yang terakhir, mendesain organisasi agar sesuai dengan kebutuhan target perusahaan. Posisi HR yang terkait, yang pertama, organization design, job analysis, dan job evaluation. Setelah sebelumnya kita membahas satu persatu peran tersebut, kini kita beranjak pada pembahasan business partner. Business partner adalah human resource profesional yang menciptakan hasil dan prestasi dengan bekerja dan mendukung manajemen dan manajer divisi bisnis perusahaan, juga sebagai mitra bisnis atau penasihat dari aspek pengelolaan SDM dan organisasi. Atau secara tidak langsung, dapat kita katakan bahwa business partner sama dengan strategic partner ditambah administrative expert, ditambah dengan change agent, dan ditambah dengan employee champion. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi business partner, kini kita akan membahas tentang fungsi dari business partner itu sendiri. Yang pertama ada memberikan panduan dan masukan mengenai restrukturisasi unit bisnis, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan suksesi. Yang kedua, bekerja sama dengan manajemen dan karyawan untuk memperbaiki hubungan kerja, membangun moral, dan meningkatkan produktivitas dan retensi. Selanjutnya, ada memberikan panduan manajemen kinerja sehari-hari kepada manajemen ini. Misalnya, ada pembinaan, konseling, pengembangan karir, dan tindakan disipliner. Sekian dulu video kali ini. Maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. See you!